Kita semua tahu Indonesia itu raksasa panas bumi. Nah, di jantung potensi itu ada satu nama besar, Pertamina Geothermal Energy atau kita sebut saja PGE. Kali ini kita akan bedah tuntas apakah PGE ini benar-benar sebuah peluang investasi yang nggak boleh dilewatkan? Oke, kita mulai dari satu angka yang paling penting untuk memahami posisi PGE di pasar, 30%. Yah, itulah pangsa pasar kapasitas panas bumi yang mereka kuasai di Indonesia pada tahun 2021. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah fondasi dominasi mereka di negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Sekarang, mari kita lihat gimana caranya mereka bisa sampai di posisi ini dan apa artinya ini buat para investor. Untuk membedah ini semua, kita punya 6 agenda utama. Kita mulai dari posisi pasar dan sejarahnya, lanjut ke kekuatan finansial, strategi masa depan, sampai akhirnya kita simpulkan gimana sih tesis investasinya. Oke, bagian pertama. Kenapa sih PGE ini bisa dianggap sebagai raksasa panas bumi? Bukan cuma di level Indonesia, tapi juga di panggung global. Jadi begini, PGE itu punya 2 mesin operasi utama. Pertama, kapasitas 672 MW yang mereka punya dan operasikan sendiri, ini artinya kontrol penuh ada di tangan mereka. Kedua, mereka juga ikut serta dalam 1.205 MW lewat kontrak operasi bersama yang bikin mereka bisa ekspansi lebih cepat dengan modal yang lebih ringan. Nah, kombinasi inilah yang menempatkan mereka sebagai pilar utama dalam target ambisius Indonesia menuju emisi nol bersih di tahun 2060. Posisi dominan seperti ini kan nggak datang tiba-tiba ya. Untuk benar-benar paham kekuatan PGE sekarang, kita perlu mundur sedikit dan lihat jejak langkah strategis mereka dari awal. Coba perhatikan evolusinya di sini. Sejak berdiri di 2006, PGE itu fokus membangun asetnya sendiri, seperti Ulu Belu dan Karaha. Tapi titik baliknya, game changernya, itu ada di tahun 2023. IPO. Ini adalah tanda pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma pertumbuhan operasional, sekarang jadi pertumbuhan yang diakselerasi oleh pasar modal. Sebuah langkah krusial untuk main di skala yang jauh lebih besar. Nah, grafik ini nunjukin peta persaingannya di industri panas bumi Indonesia. Dengan pangsa pasar 30%, PGE itu pemain nomor 2 yang sangat solid. Ini menciptakan semacam duopoli dengan Star Energy, di mana skala operasi jadi kunci efisiensi dan kekuatan tawar. Posisi ini jelas ngasih mereka keuntungan besar dibanding pemain-pemain lain yang lebih kecil. Oke, sejarah udah, posisi pasar udah. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu investor, duitnya. Mari kita periksa mesin pertumbuhan PGE, yaitu laporan keuangannya. Wow, lihat grafik ini. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini adalah akselerasi. Laba usaha mereka melonjak lebih dari 45% di tahun 2022. Dan ini bukan kebetulan, ini didorong oleh optimalisasi aset yang udah ada dan kontribusi penuh dari unit-unit baru. Pertumbuhan yang terus lanjut di 2023 menunjukkan kalau efisiensi operasional mereka terus membaik, mengubah kapasitas jadi keuntungan yang solid. Nah, ini dia dampak ajaib dari IPO 2023 pada neraca keuangan PGE. Lihat perubahannya, total liabilitas atau utang turun drastis, sementara total ekuitas atau modal sendiri meroket. Ini bukan cuma utak-atik angka akuntansi loh, ini adalah proses deleveraging besar-besaran. Hasilnya, neraca yang jauh lebih sehat yang ngasih mereka fleksibilitas finansial luar biasa untuk mendanai proyek-proyek besar di masa depan tanpa harus terlalu bergantung sama utang. Pondasi kuat, kantong tebal. Terus, mau dibawa kemana PGE ini? Di bagian ini, kita akan lihat strategi mereka yang sangat jelas untuk menciptakan nilai di masa depan. Kita nggak perlu nebak-nebak, karena perusahaan sendiri sudah bilang di laporan tahunan mereka. Jelas banget, mereka fokus pada 2 hal. Memaksimalkan bisnis inti yang sudah ada, sambil terus berinovasi untuk masa depan. Strategi pertumbuhan PGE ini cerdas, dibangun secara bertahap dan sangat logis. Fondasinya adalah memaksimalkan pendapatan dari aset yang udah ada. Dari basis yang stabil itu, mereka baru kembangin kapasitas baru secara organik. Sambil jalan, mereka juga lihat ke masa depan dengan inovasi produk turunan seperti hidrogen hijau. Dan yang paling penting, mereka aktif cari mitra strategis untuk mempercepat semua ini. Ini strategi yang sangat seimbang antara eksploitasi dan eksplorasi. Strategi sebagus apapun butuh pemicu, butuh katalis untuk bisa berjalan. Di sini, kita bakal lihat apa aja pemicunya, dan tentu saja, kita juga harus pertimbangkan apa aja risiko yang perlu mereka kelola dengan hati-hati. Katalis terbesarnya? Jelas, IPO di tahun 2023.
Mereka berhasil kumpulkan dana segar sebesar 9,06 triliun rupiah. Tapi bukan cuma soal jumlahnya. Coba lihat ini, penawarannya itu oversubscribed atau kelebihan permintaan sampai 3,81 kali. Artinya apa? Pasar itu lapar banget sama saham ini. Ini sinyal kepercayaan yang sangat kuat dari para investor. Dan uang ini nggak didiamkan, langsung tancap gas. Sekitar 85% dana IPO ini dialokasikan untuk belanja modal. Artinya, uangnya dipakai untuk nambah kapasitas di area yang sudah ada dan mengembangkan wilayah kerja baru. Alokasinya sangat jelas dan fokus pada pertumbuhan aset yang produktif. Selain dari IPO, PJA juga pinter cari sumber dana lain yang seirama dengan bisnis mereka. Mereka memanfaatkan yang namanya obligasi hijau atau green bond, instrumen yang memang dirancang khusus buat investor yang mau mendanai proyek ramah lingkungan. Dan hasilnya, sukses besar. Mereka nerbitin $400 juta. Tapi yang paling krusial di sini adalah peringkatnya, investment grade dari Moody's dan Fitch. Ini tuh kayak dapat stempel aman dan terpercaya dari lembaga rating dunia, yang bikin PGE bisa dapat pinjaman dengan bunga yang lebih kompetitif dari investor global, sekaligus memperkuat reputasi ESG mereka di panggung internasional. Tentu, nggak ada investasi tanpa resiko. Dan bagusnya, PCE ini cukup belak-belakan soal tantangan mereka. Ada resiko operasional seperti pembangkit yang tiba-tiba berhenti, resiko finansial seperti fluktuasi kurs mata uang, dan juga resiko geologis. Nah, kunci bagi investor adalah menilai gimana cara perusahaan memitigasi resiko-resiko ini, misalnya lewat kontrak jangka panjang atau strategi lindung nilai. Oke, kita udah lihat dari berbagai sisi, mulai dari sejarah, keuangan, sampai strategi dan risikonya. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya menjadi sebuah kesimpulan investasi. Dasarnya ada di kombinasi yang sangat kuat ini. Di satu sisi, ada kekuatan internal perusahaan, seperti posisi pasar yang dominan dan profitabilitas yang terus tumbuh. Di sisi lain, ada peluang eksternal yang luar biasa besar, yang didorong oleh tren global dan komitmen nasional terhadap energi hijau. Jadi, tesis investasinya begini. PGE adalah pemain pure play. Artinya, mereka fokus 100% di bisnis panas bumi, di sebuah sektor yang lagi didukung penuh oleh tren global. Mereka punya neraca keuangan yang kuat pasca IPO dan peta jalan yang jelas untuk ekspansi. Ini adalah kombinasi yang jarang kita temui, stabilitas dan potensi pertumbuhan yang tinggi dalam satu paket. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Dengan posisi dominan dan fokus strategis yang mereka miliki, apakah Pertamina Geothermal Energy adalah salah satu perusahaan kunci yang siap menjadi motor penggerak masa depan yang lebih hijau? Jawabannya ada di tangan Anda.